Bagaimana ternyata apabila faktanya adalah Boston Celtics adalah kryptonite-nya Luka Doncic. Bagaimana? Iya dong, karena tadi itu framingnya di Instagram. Iya. Ini pertama kali ke TD Garden lagi si Luka Doncic tuh kayak dari hallway-nya udah direkam. Iya. Dan terus diedit kayak Jalen Brown-nya kayak lagi ketawa-ketawa jagain dia kayak oh iya juga ya. Mungkin bisa lawan setiap pemain ada kryptonite mungkin. Ya bisa jadi ini Boston Celtics salah satunya. Karena lagi dan lagi ya. Luka Doncic juga gak ngapa-ngapain. Final lalu kalau lu bilang Jason Tatum gak ngapa-ngapain. Enggak, Jason Tatum Luka Doncic lumayan menghilang sih di final tahun lalu. Gua akuin. Parah. Satu game yang dimenangkan itu oleh Kyrie juga. Iya. Kembali lagi ke podcast basket. Hari ini Rico Spinboy bajunya terlihat warna kuning dan purple. Gold and purple. Berarti melambangkan Chicago Bulls ya. Bukan dong. Gue dong. Apa? Gue Bulls. Walaupun ada taruh. Lebih ke tim ini apa yang Madura United. Ya tapi baju purple and gold nih. Ada apa ini Bang Rico? Sesimpel baru aja. Di lemari gue ambil. Yang paling di atas. Enggak bukan karena Lakers lagi kalah nih per kita tag ini ya. Betul. Jadi tadi memang gue lihat duet Jalen Brown sama Jason Tatum cukup menggila. 30 poin plus. Tapi Jason Tatum tuh makin deket ke Kobe Bryant tahu. Dia 12 kali shoot, 28 kali shoot, 12 kali. Lu terima gak sih diomongin gitu Kobe Bryant lo? Enggak lah. Gila lo. Enggak lah. Jangan disama-samain ya. Iya dong, jangan. Lu boleh pakai jaket dan meluk trofi piala, tapi enggak berarti lo Kobe juga. Karena fakta menarik guys, Kobe Bryant adalah GOAT-nya Paul Palele. Nanti kita ada episode sendiri bahas Kobe Bryant ya. Iya. Kalau lagi enggak ada topik menarik. Cuma kalau menurut lu Niko, karena ini kan Lakers nih winning streak-nya dihentikan oleh Boston Celtics gitu. Dari 8 ya berhenti ya. Iya dari 8 dan tadi LeBron di kuarter 4 groinnya kambuh lagi tuh. Dia lagi kambuh dan ini tuh banyak yang bilang misalkan nanti NBA Finals Cavs lawan OKC kayaknya Adam Silver nggak happy banget secara rating gitu karena jelek. Kita tetap mau Boston Celtics Lakers untuk final NBA musim ini gitu. Nah kalau lu pribadi ngelihat tadi pertandingan itu berdua gimana kok? Kalau menurut gue tetap gue concern sama secara fisik Luka Doncic. Menurut gue dia tetap time bomb sih. Kemarin berbulan-bulan cedera menurut gue itu bisa kumat kapan aja. Udah ada di pertandingan tadi udah megang-megang punggung itu dia. Beda cedera ya tapi itu. Maksudnya dia yang dia pegang punggung itu beda. Tapi itu calf yang dia strain. Jadi gue masih feeling walaupun Luka Doncic itu udah tune in sama seperti Jimmy Butler dengan Warriors, jangan salah loh. Jadi dia nggak sendirian yang berhasil di trade ini, tapi menurut gue masih terlalu prematur untuk bilang bahwa guarantee final si Lakers. Gue belum. Oke. Kalau lu Paul? Lakers in 5. Masuk ke final, tapi kalau ketemunya Boston Lakers in 6 lah. Gue ada respect ke lawan juga. Zak. Kenapa gitu? Kenapa Lakers in 6? Gini, terutama kita lihat kalau East ketemu West hanya 2 kali ya. Kita udah ingat mereka sempat bertemu di LA di bulan Januari. Di situ belum ada Luka Doncic. Di situ walaupun tidak ada, kalau nggak salah nggak ada Kristaps Porzingis, nggak ada Jrue Holiday. Tapi Jalen Brown ada, Jason Tatum ada. Bedanya gini, dari minggu lalu gue bahas kan apa rahasianya Lakers ini sebenarnya bukan dari Luka saja. Luka ini sebenarnya bonus aja. Sebenarnya ini berbuah hasil yang sudah dilakukan, hal-hal yang dilakukan oleh JJ Redick. JJ Redick ini seorang coach yang dia plannya bukan dia bikin satu plan dan ini kita yang jalanin setiap game dan kita berhasil atau enggak nanti kita lihat. Dia akan game plan untuk setiap tim. Nah waktu ketemu Boston pertama kali mereka melakukan banyak switch defense di mana semua defender di switch agar mereka dihentikan dari 3-point line. Kalau kita lihat berdasarkan statistik Boston Celtics tuh nembak hampir 53 point setiap pertandingan. Nembak aja ya, attempt. Itu 48, berapa gitu. Ya itu berarti persentase mereka kalau lagi bagus ya mereka bisa menang jauh. Tapi minimal mereka akan nembak volume banget dari luar garis 3 point. Nah di game lawan Lakers yang pertama kali ditahan mereka sekitar 41 kalau nggak salah. 41 kali nembak, presentasinya juga nggak gitu bagus. Dimana Jalen Brown kayaknya 7 kali masuk dari 19 percobaan total field goalnya. Tatum lebih bagus dia di game itu tapi nggak cukup lah untuk bisa membawa timnya menang. Nah itu sebenarnya selainnya defensif skema defense-nya dari situ juga kebantu ada personel yang tidak main. Nah yang tadi sebenarnya
tembakan Celtics nggak berubah. 41 kali mereka nembak atau bahkan berkurang deh. 40 kali mereka nembak dari luar garis 3 point. Bedanya efisiensi mereka jauh lebih bagus. 71 poin antara Tatum sama Brown sendiri. Jadi apa dong deciding factornya? Masa cuman karena bagus doang mereka selisih 11 poin menangnya? Nggak, bedanya ada Jrue Holiday juga. Kenapa ini penting? Karena tadi berapa kali turnover, walaupun turnover totalnya kalau nggak salah 9 atau 10 dari Lakers, 5 itu dari Luka Doncic. Dan setiap kali dia kena pickpocket dari samping, sekali dari Jalen Brown, sekali dari Jrue Holiday, dia nggak bisa recover. Balik lagi ke fisik yang lu bilang. Kalau lu ke steal, dia udah kelepas aja gitu, dan dia nggak bisa kejar juga. Oke, jadi ini kelemahannya Luka Doncic, game fitness juga belum optimal. Dia juga kecolongannya parah, kayak dia dribble kiri, dicolong terus defendernya lewat sebelah sana fast break langsung Jalen Brown tuh handed dunk gitu. Dan itu terjadi beberapa kali di sequence di mana menurut gua lumayan krusial untuk Lakers saat udah comeback juga di dekat akhir kan mereka berusaha untuk comeback. Dan di situ sayang sekali LeBron James hampir triple double walaupun dia nggak bisa selesai game ini. Menurut gue sosok dia sangat penting di mana Luka Doncic 34 poin tapi dia tidak bisa bebannya semua di pundak dia doang gitu. Nah kalau lo follow Lakers di IG lately mereka sering ngepost JJ Redick after the game di locker room ngomong sama pemain-pemain gitu. Sama Gabe Vincent kayak Gabe, you won the game for us 3 point di akhir pertandingan. Dalton, I told you to be ready. That's a professional bla bla bla. Tahun lalu ada dari apa dia line viral dia, let's go get them dudes. Banyak dikit aja. Taktis. So basically menurut gue yang dia sering kredit, yang gue dengerin dari setiap game dia ngomong, ini adalah bench. Nah ini bench productionnya Lakers sangat baik, apalagi sejak ada Luka. Dan di sini benchnya nggak terlalu perform juga. Jadi menurut gue bedanya di situ. Tapi gue senang, gue emang supporter Lakers, tapi gue senang mereka kalah di game ini. Karena kalau dua-duanya mereka menang, tidak ada adjustment yang harus dilakukan oleh mereka. Dan ini sangat bahaya seandainya, karena mereka gak ketemu lagi di playoffs pun gak akan ketemu. Jadi seandainya mereka ketemu di final, dan mereka belum pernah kalah dari Celtics, mungkin bisa di atas angin, atau mungkin bisa belum melihat celah-celah mereka di mana nih yang bisa dieksploitasi sama Celtics. Jadi sebenarnya ada bagusnya mereka menang 1, kalah 1. Jadi ini membuat JJ seseorang tactician bisa melihat apa aja nih kekurangan kita, apa yang mereka eksploitasi di sini. Dan memang poin plusnya juga tadi pertandingan tadi Celtics kan di quarter 3 Al Horford defense-nya bagus banget ya. Bagus banget. Dia bisa ngentingin Luka Doncic, begitu switch jaga LeBron juga dia bisa stop LeBron, sehingga harus kayak Vanderbilt yang harus poin, harus siapa namanya Goodwin. 39 ya umur 37 atau 39. Iya pokoknya dia 5 pemain tertua di NBA sekarang. Ada prestasi itu. Dia maksudnya dia fit face kakinya gerak mulu. Dia face to face ke defendernya, dia jaga perimeter. Ini kuncinya banget sih, nggak tanpa Kristaps Porzingis harus Al Horford harus jadi pemain kunci banget. Jadi kalau misalkan itu juga kalau Luka sama LeBron nggak bisa dikunci sama Al Horford kayak tadi, pasti kan di tim lain juga akan melakukan adjustment yang sama ya. Berarti kan yang harus step up sebenarnya Austin Reeves, Dalton Knecht, terus habis itu Vanderbilt yang kayak gitu-gitu tuh. Tadi tuh mereka tuh kurang nyala aja di quarter 3 kan. 3 poinnya mereka apa segala macam, berapa kali kesalahan kayak Goodwin ragu-ragu mau nge-shoot, akhirnya passing keluar, Vanderbilt ini lagi turnover. Lebih gampang di apalagi untuk tim, sorry gue harus kasih kredit ke Celtics. Celtics ini defense-nya tadi gue lihat gila sih, luar biasa. Kalau mereka lagi on point defense-nya, kita harus kasih kredit lah. Itu bagus banget. Dan tanpa sosok LeBron, mereka benar-benar bisa key in kan ke pemain siapa yang mereka harus jaga dan cut off offense-nya di mana. Tapi balik lagi yang lu bilang udah ada julukan baru kan, siapa? Vincent Vando. Gabe Vincent. Vanderbilt sama Dorian Finney-Smith, Vincent VVD. Iya udah ada ini baru tiga, tapi menurut gue ini 3 pemain yang sangat kunci, bukan hanya di offense tapi di defense juga. Mereka bisa merubah ritmenya permainan. Iya, tapi memang ini juga sih Jason Tatum tuh, kan dia banyak turnover itu quarter 3 quarter 4 ya. Dia banyak turnover gitu Jason Tatum. Gue jadi nyadar kenapa orang-orang benci dia loh, kayak ini orang ke-shoot suka nggak jelas gitu loh. Maksud gue kayak gue gimana ya bang, jangan Jason Tatum udah berapa pertandingan 40 plus poin. Iya tapi 40 plusnya juga quarter 1 quarter 2 aja. Dia 3. Masuk top 10 player lo nggak di NBA saat ini yang aktif? Nah itu dia nggak. Jujur nggak. Lu masuk siapa aja dari 1 sampai 10 coba. Ya nggak usah berurutan lah. Ya nggak usah berurutan. 1 otomatis si monster the first ever 30-20-20 Nikola Jokic. Oh siap. Gue baru mau bahas. First ever. Nggak, tapi di notes dulu karena overtime. Di notes dulu. Apa-apa.
apapun triple excuse-nya. overtime pun. Gak ada mal itu gak ada tetap. Fouling tetap 6 kali foul out. Iya. Ya berarti itu Top. Nikola Jokic deh ya. Top 10 gue nih. Ya 30-20-20 ya. Nikola Jokic, ya LeBron pasti masih masuk. Iya. Giannis Antetokounmpo. Oh yang aktif sekarang oke ya? Iya, yang aktif sekarang. Yang aktif. Top Iya. 10 right now. Iya. Top 10 right now. SGA. Siap. eh, Yang baru dihujat orang juga karena bikin lirik rap di Iya. postingan dia. Terus Steph. Pasti Steph, dia top 5 tuh. Ya. Betul, Steph. Oke. Jason Tatum Jason Tatum. masuk gue. Terus Itu yang dipakai bajunya. Ya tadi Iya, udah. tadi tadi udah. Giannis Udah. Tapi Giannis sudah. alasan lu masukin Jason Tatum apa kok? Karena secara di atas kertas emang dia masih top 10 player di NBA aktif sekarang gitu. Ya menurut gue iya. Lo belum masukin Luka? Tuh. Belum. Oke. Menurut gue Luka di season ini di bawah Jalen Brown. Gitu. Iya, gitu? oke. Menurut gue. Oh siap. Ya lu sakit terus di season ini. Oke. Di season ini kalau tahun lalu gue akui dia kandidat MVP Oke. season. Jalen Brown masuk gak top 10 lo? Masuk. Jadi masuk. dua Celtics masuk Dua top 10 lo? Celtics gue. Harus gue akui. Menarik. Itu ya? Harus gue akui. Walaupun dia mungkin bisa di 9 dan 10 ya. Oke. Ya, jadi Iya, Jalen iya. Brown, Luka masuk, 2 lagi gue. Siapa? Donovan Mitchell masuk? Donovan Mitchell masuk nggak? Enggak masuk. Enggak, Nggak karena masuk, oke. si tim Cleveland ini bagusnya tim. Oke. Oh nggak Donovan Mitchell ya? Iya. Embiid masih bisa dihitung gak sih? Enggak. Iya. Siapa lagi ya? Kalau gue sih dari list tadi hampir sama, cuma gue di situ ada nempatin Jalen Brunson aja. Kalau gue. Oh, kalau sehat ya Iya. udah cedera juga. Wemby gue masuk. Oke. Ya, Top 10 setuju. Iya. Setuju gue. Kalau gue cuma masukin tambahin aja Jason Tatum enggak, tapi gue ada Jalen Brunson aja di situ kalau gue. Kalau lu Oke, Paul? setuju. Gue juga masukin Jalen Brunson. Iya. Gue juga masukin Kevin Durant. Oke, KD Oh, Kevin ya. Durant ya. KD lupa. gue masukin juga. Lu KD. Udah itu dong. KD. Devin Booker nggak lu masukin Paul ya? Enggak. Kalau top 10 masih belum menurut gue. Top 10 at this time. Ya, Sayangnya karena mereka ada kanibalisme lah. So, kayak ada KD di situ susah lo jadi Iya. terlalu menonjol juga. Tapi Steph lu masuk, Steph Steph tetap masuk. masuk. Top 5 malah. Giannis tadi. Sorry, tapi oke. gue walaupun kemarin baru cedera, gue masukin Kyrie. Kai masukin top 10 buat gue. Lu masukin. Itu personal ya, ini Iya. nggak usah diargumen. Ya silakan kalau mau argumen di komen, tapi Iya. gue masukin Kyrie karena ada menurut gue ada apa ya? Gini deh, pemain basket harus ada karakter juga. Ini menarik. Gue ngobrol sama fans yang emang diehard Boston Celtics fans dan gue Iya, Lakers. iya. Gue sering ngomong sama dia di DM, Iya. bilang yang ntar ketemu di final ya, bla bla bla, trash talk dikit. Tapi dia pun setuju. Tatum ini emang sangat susah dijual. He's not marketable. Ya. Apa yang gue bilang kurangan? Karena ini tim lo kan, seharusnya dia pemain. Menurut lo dia pemain paling jago nggak di tim lo? Dia bilang, menurut gue iya secara skill, tapi buat jualan susah. Kenapa? Ya good looking, stylish, dia nembaknya jago. Apa yang kurangan dari dia? Nggak tahu. Just kind of cheesy aja sih. Oke. Bener gak sih? Terus lo pernah lihat gak sih yang sempet ada terkumpul 5 highlights yang paling cringe dari Jason Tatum? Iya, semuanya Yang anything possible. dia ibaratnya dia kagak nyontek orang lah. Yang si Kevin Garnett teriak abis juara di Boston, oh anything is possible. Terus dia juga we did it gitu. Terus yang satu lagi yang Steph kan, what they gonna say now? Terus dia bilang what they gonna say now. Terus yang Kanye pas menang award, terus dia bilang many people ask what it would be like, many people wonder what it would be like if I didn't win. I guess we'll never know. Dia ngomong gitu ada di klub deh atau di mana pas mereka lagi perayaan. A lot of people wanna word for word, kata-katanya persis sama. Ya. I guess we'll never know. Wah itu mulai cheesy. Terus ada yang terakhir yang parah, dikasih lihat yang Kobe. Iya, Kobe. Tapi itu AI. Ya itu AI sih, gue nggak inget si Jason Tatum pernah ngomong gitu sih. Cuma majalah Slam memang pernah photoshoot dedicated buat Kobe yang tidur di bola dia. Oke, dan yang dia peluk piala, tapi yang AI itu yang dia bilang job done, job not done. Gitu. Terus ada yang Jason Tatum ngomong gitu sih, kelihatan sih itu AI. Gue gak inget dia pernah ngomong kayak gitu. Iya, Tapi kalau ada fotonya minimal ada 4 lah yang lumayan cringy. Iya. Tapi emang balik lagi kenapa dia jadi nggak disukai sama orang? Ya itu salah satu faktornya. Ini fans Celtics yang ngomong gini loh, dan dia bilang Jason Tatum pemain paling jago. Gue bilang enggak, pemain paling jago Jalen Brown sih di situ buat gue ya. Dia bilang enggak dong, secara skill lebih bagus Tatum. Tapi MVP Finals tetap Jalen Brown di atas. Nggak, soalnya gini Paul. Kalau gue pribadi, kalau misalkan Jason Tatum, misalkan let's say Jason Tatum kita cabut dari Boston Celtics, sisa Jalen Brown, Porzingis, Jrue Holiday, mereka masih bisa bertahan loh tanpa Jason Tatum.
Kalau menurut gue ya, Menurut karena gue mereka nggak jadi championship contender, bertahan tuh maksudnya apa? ya maksudnya bertahan di 8 atas. atas. Oh, iya. Mereka bisa. tetap bertahan di situ. Bisa. Tapi benar kalau championship contender lu butuh satu amunisi lagi kan. Iya. Yaitu Jason Tatum. Walaupun kadang-kadang Jason Tatum ini maksudnya ada di beberapa pertandingan kan dia off banget secara shoot kan. Karena kan dia tuh selalu nyari 3 point di luar. Kayak gocek-gocek dia nyari 3 point. Gocek-gocek dia beberapa kali aja yang dia masuk layup. Jalen Brown jauh lebih efisien kan. Kita tahu Jalen Brown kadang-kadang masuk ke dalam. Kalaupun dia dibutuhkan 3 point kayak tadi dia Luka Doncic. Oke, Luka Doncic lu mau jaga gua. Oke, kita one on one ya. Begitu one on one dia mundur ke belakang terus dia maju lagi dia 3 point dia masuk udah gitu kan. Jalen Brown jauh lebih efisien secara permainan gitu. Jason Tatum gampang ngetebak, Paul. Sekali dia off dia paksa terus. Kuarter 4 dia off dihajar terus Benar. kan. Nah dari teman gue juga ngomong kayak gitu. Jason Tatum itu kelemahannya dia streaky. Kalau lagi panas, masuk terus. Iya. Tapi ada momen-momen yang dia bakal hilang di satu game. Ada misalnya satu quarter dia rada menghilang aja gitu. Enggak yang 8 poin kayak Jordan dulu 32 poin average. Ya dia targetnya gue cuma mencetak 8 poin satu quarter. Gampang kan 4 kali field goal atau 3 kali field goal 2 free throw di setiap quarter. Iya, Itu iya. simple rumusnya gitu. Kedengarannya sih teorinya sih Dia doang yang bisa set gitu tuh. Iya, dan dia kan bukti hilang kok di NBA Finals Luka Doncic ada satu game hilang kan. Iya. Jalen Brown step up terus makanya Jalen Brown MVP Finals kan. Orang nanya MVP Finals ya Jalen Brown. Iya karena lebih efisien, lebih stabil gitu. Kalau gitu gua karena itu. Mungkin kita harus kasih waktu juga ya. Sayangnya dia di tim bagus mereka cukup sukses di umur yang dia masih sangat muda. Tunggulah sampai dia. He's only 19. Misalnya gitu kan. Ya, maksudnya ada level maturity dan butuh waktu untuk mungkin orang menerima dia karena mungkin rise-nya Celtics juga sangat cepat ya, tiba-tiba mereka udah jadi calon contender untuk juara dari umur tim ini secara tim udah cukup muda juga. Iya, iya, gitu. iya. Ya mungkin dan Celtics gitu. Kalau lu bukan fansnya Celtics lu benci Celtics kan? Iya, pasti. Intinya Kenapa gitu. kok? Lu nambahin kok masalah Jason Tatum kok? Iya, bagaimana? Enggak, gue bukan Jason Tatumnya. Oh, sebenarnya. Jalen Brown. Luka. Oh, Bagaimana ternyata apabila faktanya adalah Boston Celtics adalah kryptonite-nya Luka Doncic. Bagaimana? Gua Iya dong, karena tadi itu framingnya di Instagram. Iya, iya. Ini pertama kali ke TD Garden lagi si Luka Doncic tuh kayak dari hallway-nya udah direkam. Iya, iya. Dan terus diedit kayak Jalen Brown-nya kayak lagi ketawa-ketawa jagain dia kayak oh iya juga ya. Mungkin Gak bisa lawan setiap gitu ya. pemain ada kryptonite mungkin. Ya bisa jadi ini Boston Celtics salah satunya. Karena lagi dan lagi ya. Luka Doncic juga nggak ngapa-ngapain. Final lalu kalau lu bilang Jason Tatum nggak ngapa-ngapain. Enggak, Jason Tatum Luka Doncic lumayan menghilang sih di final tahun lalu. Gua akuin. Iya. Parah. Satu game yang dimenangkan itu oleh Kyrie juga. Iya. Nah itu makanya tadi LeBron kelihatan dia butuh teammate kayak LeBron, kayak Kyrie gitu. Dia beruntung masih punya LeBron James gitu. Di beberapa kuarter 3 apa kuarter 4 kan dia off banget tuh. Luka Doncic off banget kan. Tapi LeBron kan gila di umur segitu yang si siapa Doris Burke ngomong, di umur segitu masih bisa performa kayak gitu, masih bisa yang jump shoot gitu kan. Iya. Emang LeBron ngebantu banget sih. Tapi kalau lu bilang ya masuk akal juga sih. Benar dan Iya. kita udah lihat beberapa kali dia di trap ada banyak help defense juga ya. Iya, Kalau ada LeBron di lapangan itu nggak akan terjadi. Yang Iya, pertama, iya. yang kedua sosok favorit gue di Boston Celtics sebenarnya bukan orang yang di lapangan. Itu adalah Joe Mazzulla. Gue suka banget Joe Mazzulla sebenarnya dari Celtics. Dan ini kenapa gue pengen lihat Lakers Celtics bukan karena dan NBA mau ini terjadi bener loh Mal. Iya. Selama kita nonton kalau lo nonton di League Pass itu muncul mulu finals yang dari zaman dulu throwback. Ini belum aja playoff lu udah ngomong ini regular season game aja lo udah kayak kasih sedikit tanda-tanda lah kayak ini seru ya kalau mereka berdua ketemu di final. Tapi yang match up yang gue pengen lihat banget bukan hanya duo lawan duo ini tapi Mazzulla lawan JJ Redick sih. Dua-duanya emang freak basket soalnya. Iya, Joe Mazzulla juga kan yang benar student of the game banget. Ya, sama JJ Redick berdua ya. Tapi memang ini final impian lu juga tuh kok ya. Lakers sama Celtics ya. Atau lu ada final impian yang lain untuk musim ini? Oh musim ini gue dari West maunya oke sih gue. Oh ya? Final Maunya. impian lu ya? Iya, karena isinya siapa? Isinya maunya gue. Giannis. Iya. Kenapa? Ya gue emang pemain favorit gue secara mentality kayak bersiap untuk perang terus gue lihat di Giannis sih sebenarnya. Makanya pada saat Giannis juara lawan si siapa? Yang mana nih? 2021 yang dia juara kan baru sekali tuh. Lawan Phoenix. Lawan Phoenix itu gue puas banget pas lihat Devin Booker lihat konfeti jatuh gitu. Damn, dia ke locker tuh gue kayak. Nah gue melihat Mamba mentality sebenarnya ada di dia sebenarnya. Di Giannis ya. Iya, jadi gue dari Ingat dia kena ankle balik lagi ankle atau apa sih groin atau apa? Oh enggak lututnya hyperextend. Iya, 4 hari doang.
langsung tapi balik lagi. Jadi gue Iya. OKC sama Bucks kalau dari hati. Dan yang menang Bucks in berapa? Atau OKC in berapa? OKC gue harus realistis. Kalau tuh dua tim itu masuk OKC. Iya. Personalnya outmatch man. Oke. Siap. Maksudnya yang jaga Giannis siapa? Chet Holmgren banyak men, mereka defendernya rotasinya parah men. Bisa habis bensin juga lama-lama Iya Giannis ya. Damian Lillard juga makanya bisa kita udah sempet bahas kan kayak dari East Cavs nih yang paling yang paling bahaya buat Cavs siapa? Celtics. Justru buat gue kita udah lupa sama Giannis. Kita udah lupa sama Giannis. Iya, Milwaukee masih di situ loh, top 4 loh. Iya. Lo siapa ininya final Lakers Celtics. Lakers Celtics ada banyak pertanyaan yang perlu dijawab nih. Kemarin ada COVID 2020, banyak Celtics fan bilang itu nggak sah tuh juaranya. Oke, seharusnya nggak dihitung. Terus Celtics menang yang ke-18. Wah, the road to the final. Gampang. Wah, dibuka gampang banget. Indiana injured, Cleveland injured, semua injured, gampang sekali lu masuk ke final dan menang. Ya udah banyak kita settle it deh once and for all, mano a mano. Iya. Tapi memang sebelum kita bahas Golden State kan kita ada utangnya bahas Golden State ya. Balik dulu ke Lakers. Baru-baru ini kan dia berantem LeBron sama Stephen A. Smith kan. Karena dan ada video kemarin gue lihat ternyata Jalen Brown tuh pernah ngatain Bronny James juga. Sehingga waktu di All Star Weekend itu tuh di semua orang dipeluk sama LeBron kecuali Jalen Brown. Jalen Brown cuma disalamin doang. Iya, gue lihat itu. Nah itu cukup viral pas kemarin dia berantem sama Stephen A. Smith. Cuma kalau gue pribadi ya sebenarnya harusnya kalau gue setuju sama beberapa netizen, Bronny kan udah dewasa, udah masuk league terbaik di dunia. Kalau dia diomongin sama pundit-pundit ya udah biarin aja gitu. Maksudnya kenapa LeBron harus overreact kayak gitu, harus baper. Tapi kalau lu Paul gimana? Maksudnya ini kan membela anaknya di satu sisi, tapi kan di satu sisi Bronny udah dewasa kan, kasian Bronny dicengin. Wah, lu harus dibuat ke bapak lu tuh gitu. Nggak, sebagai bapak gue sangat paham sih. Gue pernah cerita ke kalian sekali ada anak gue lah lagi gym di sebuah tempat terus sama anak-anak itu terus ada yang sesuatu yang terjadi sama anak lain. Gue samperin orang tuanya sih, karena orang tuanya yang nggak jaga, encusnya lagi ngejaga gitu, ada susternya, terus gue samperin orang tuanya ya, gue ngomong ya face to face aja, nggak gue bentak-bentak juga, tapi ini harus dibahas gitu. Yang gue lihat itu yang terjadi sama LeBron, dia tegas, tapi dia tidak yang kayak apa ya, berintimidasi juga kayak karena Stephen A. Smith juga orangnya nggak segede gitu juga kan. Tapi ada hal yang menarik, LeBron James ini kata-katanya gue nggak tahu bahasa Indonesianya. Sering orang bilang dia adalah the most scrutinized athlete in the planet in history, yaitu dalam arti benar-benar kayak disorot dan segalanya yang benar-benar dianalisa gitu, ini orang hidupnya gimana dari dia SMA kan. Nah itu yang menarik itu zaman itu Slam Magazine. Kita beli Slam Magazine ya itu masih hard copy ya. Di bawahnya suka ada LeBron Watch. Itu Scoop Jackson yang kalau nggak salah yang nulis. Itu LeBron Watch. Ini anak siapa ya? Gue cuma lihat LeBron Watch. Ini dia belum yang Saint Vincent Saint Mary's itu belum yang dia akhirnya juara 3 kali kalau nggak salah ya di high school. Itu udah disorotin dari situ. Terus kita shifting ke era social media di mana karir dia juga kebetulan mulai berkembang dan ya itu dihujat di Twitter lah, dia decisionnya pindah ke Miami segala. Jadi banyak yang bilang dia yang pasti di dunia basket, tapi mungkin di seluruh sports dia adalah pemain yang paling dianalisa dan dikritik di dunia olahraga. Michael Jordan zaman dulu kalau ada social media, sorry to say, emang dia bisa bebas cerutu atau ngebir sama Scottie Pippen di locker room. Itu kan ada kan di Last Dance kan, di locker room mereka buka-buka bir atau masalah-masalah judi. Itu kan semua private. Di LeBron era LeBron gak ada privacy. Nah sekarang lebih parah lagi karena di era anak dia, di mana kita udah lihat anak dia bukan dia lah ya. Dia mungkin bisa masuk ke NBA, tapi so far yang kita lihat pas-pasan. Oke? Kayak Kobe waktu masuk juga main dari bench kan. Kita belum bisa lihat kan potensi dia seperti apa. Ada momen-momen yang dia bagus. Tapi kalau lo udah mulai mengkritik seorang dari yang baru aja masuk ke NBA dan belum, beda sama LeBron. LeBron kan dijulukin he's the one, he's the next one gitu kan, the chosen one di Sports Illustrated. Bronny enggak. Dan mungkin gue bisa lihat dari sisi itu kenapa dia harus ngedefend Bronny. Kayak beda men, kalau dia udah dikasih julukan lo akan menjadi penggantinya gue. Enggak. LeBron gak pernah bilang dia akan menjadi pengganti gue. Dia bilang dia bagus, dia bisa main di NBA. Itu doang yang kita pernah dengar kan. Kenapa dia harus jadi headliner di blog pertama di ESPN atau Fox Sports untuk dibahas gitu. Gue ngerti dari sisi itu. Kenapa itu harus terjadi. Banyak hal lain berita yang bisa dibahas. Kenapa? Karena clickbait.
Jadi dia jadi victim untuk clickbait karena orang mau tahu nih Bronny James apa lagi nih. Jadi di era sekarang social media bukan hanya untuk menyebarin berita tapi untuk mengkritik orang. Nah ini era Bronny nih sekarang udah lewat eranya LeBron dan dia kena batunya ya bapaknya harus belain sih dan gue setuju dengan hal itu. Lu setuju ya? Ya selainnya emang ada berita. Selainnya Bronny yang bilang gue akan menjadi bapak gue. Kalau dia ngomong gitu lu bahas deh di A-Block langsung open. Welcome to Fox Sports. Oh ayo kita bahas ini sekarang. Bronny ngomong ini nih kira-kira. Ya itu gak apa-apa. Tapi dia gak pernah. ngomong. Dia cuma main. Dia dikasih menit main dia main. Dia disuruh G-League dia main di G-League. Iya. Lu kok gimana kok? Kalau gue mau mengkritik, gue juga part yang mengkritik Bronny ya. Gue mau mengkritik bukan part skillnya. Tadi yang di bawah Paul itu skillnya. LeBron pernah di bench sampai 2 tahun bahkan. Iya. Si Kobe tuh baru tahun 98. Makanya All Star itu tahun 98 2 tahun kemudian. Yang mau gue bahas, gue sebagai netizen ya gue haters tipis-tipis LeBron kali ya. Lu akui dong LeBron. Lu ngomong ke manajemen, tolong hire anak gue. Akui gak? Itu gak harus di Lakers kok, Bronny. Bisa di mana aja. Iya. Kalau gue cuma itu. Charlotte, jadi gue gak bahas skillnya kan yang gue goreng adalah KKN. Nah itu lo buka ke publik dong. Tapi jelas kan. Emang harus dia akui itu. Udah jelas. Iya cuma tanpa dia ngaku kita udah tahu kayaknya kok. udah jelas sih. Iya cuma kan jelas sama diomongin beda Paul. Jadi gue sebagai fans kayak dan ada kritik itu doang. Ada kritik dari kritisisme dari pandit membahas bahwa itu roster spot bisa dipakai buat orang lain kan? Iya itu maksud gue kan, iya kan? Tapi kalau emang itu ya oke. Kalau itu beda, maksudnya beda urusan lagi. Kalau itu lo bahas langsung ke LeBron, kayak LeBronnya saja. Jangan mulai kayak mengupas gamenya Bronny juga. Udah jelas lah dia saya yang kita lihat sekarang dia cuma pemain yang biasa-biasa aja. Dia KKN-nya itu ya. Lu maunya LeBron tuh pakai privilege lu ya untuk masukin Bronny. Gak boleh masalahnya itu. Kalau kebongkar bagus. Boleh. Tapi kan kita udah tahu LeBron emang begitu kok dari dulu juga Lee GM kan udah istilah itu kan. Jadi segampang itu dia ngerombak kalau dia bilang gak suka Luka Doncic segampang itu juga Luka Doncic cabut kan gitu. Walau itu terbukti ya salesnya jersinya Bronny itu top 3 di Lakers. Itu kalau dia masuk ke lapangan lo denger deh crowdnya. Emang jadi fan favorite aja, jadi gimmick gitu. Ya kalau itu juga take off gitu-gitu kan. Tapi gini fan deh, favorite kan. Soalnya ini gray area kok, susah. Iya. LeBron hanya perlu bilang sebelum Bronny di draft ya. Waduh, gue kayaknya bakal seneng nih kalau main sama anak gue di mana dia dimanapun dia di draft. Dia sebenarnya tidak bilang langsung ke manajemen lo harus ngedraft dia. Dia cuma ngomong kayak gitu doang. Jadi kalau nanti misalnya kita bongkar deh, kita investigasi deh, dipanggil KPK, BPK semua manggil, terus bilang lo ngomong apa aja. Gue cuma bilang gue seneng kalau bisa main sama anak gue di satu tim. Yang ngambil tindak manajemen gue nggak ngomong lebih dari itu. Susah. Buktiinnya gimana? Nggak bisa. Semua harus pakai bukti men. Kita udah lihat kan kasus-kasus kemarin nih. Buktinya mana dulu? Sulit. Jangan rempet-rempet. Gue tahu Arek. Itu buat podcast lo yang lain. Lucu tuh. Gue podcast yang lain ada tuh gitu-gitu. Nyerempet gitu. Oke juga nih Paul bisa juga jadi tamu politik. Enggak, tapi kalau lu kok berarti dari situ ya. Kalau masalah skill udahlah kita ngomongnya emang masih kurang ya kalau skill ya. Iya. Belum tentu di Lakers lebih tepatnya. Iya harusnya Charlotte mungkin. Gue ada pertanyaan, kalau dia emang di draftnya sama tim lain, menurut lu LeBron bakal pindah gak? Bisa jadi. LeBron pindah enggak. Kalau gue enggak, tetap ngejaring sih. Menurut gue selain ngejaring ada legasi yang dia pengen tinggalkan. Oh di musim-musim ini. Musim ini. Kayak misalnya di akhirnya di draft Lakers gak jadi ngedraft dia. Mungkin dia ngambek. Dia ngambek sih iya. Tapi enggak sampai pindah ke, misalnya dia di draft ke Charlotte atau Washington, dia gak bakal pindah juga sih. Gak mungkin ya. Bela-belain. Walaupun masuk Washington tiba-tiba masuk playoff dalam LeBron. Dan Bronny gak akan di draft sih selainnya sama Lakers. Iya gak akan ya. Itu pertanyaan yang satunya lagi. Coba kalau ngomongin soal tadi, kita kan udah singgung soal draft. Gue lupa ternyata Luka Doncic itu dia tadinya Nico Harrison itu ngetok pintunya Minnesota dulu ternyata ya. Yes. Dia mau nuker sama Anthony Edwards dulu ternyata. Tapi gak mau Minnesota. Iya tahu kok, iya ada. Iya ada beritanya ada. Iya gak mau ternyata ya. Itu smart move atau enggak tuh Paul ya? Buat Minnesota Timberwolves ya. Dia gak mau tukar Ant-Man sama Luka Doncic gitu. Gue harus punya konteks yang lebih dalam lagi. Karena Minnesota sendiri setahu gue ownership-nya juga lagi goyang. Mereka lagi ada perebutan masalah ownership lah. Tadinya mau dijual,
terus karena nilainya naik dan mereka akhirnya masuk playoff jauh, jadi terus mereka mau nyari-nyari celah di kontraknya untuk stipulasi untuk tidak melepaskan sahamnya gitu-gitulah. Jadi menurut gue siapa dulu yang ngambil keputusan? Soalnya semakin kesini kita lihat yang ngambil keputusan dari Dallas bukan Nico Harrison, sebenarnya yang dia terima perintah doang. Oke. Dari atas. Gak tahu yang dijanjiin apa ke dia, karena gue sih gak mau ya seumur hidup dihujat kayak dia. Tapi dia clearly masang badan di situ untuk ngambil keputusan, tapi udah jelas putusan bukan dari dia doang. Kenapa? Karena si Patrick Dumont pun keluar dengan statement, ya kalau dia work ethicnya kayak Shaq, kayak Shaq gitu-gitu kan, kita bakal beda lagi. Ya berarti putusannya dari atas. Jadi menurut gue good move atau enggaknya nggak tahu ya. Tergantung siapa yang ditelepon. Kalau owner yang mana dulu nih, owner yang sekarang megang ini, gua nggak ngerasa mereka sekompeten sama ownership group yang bakal ngambil. Kan Minnesota punya sejarah lumayan buruk sih masalah ownership mereka juga. Iya, jadi tanya aja Kevin Garnett. Iya, dari zaman itu Stephen Marbury juga. Iya, banyak lagi yang itu. Mereka Sam Cassell nggak happy sama manajemennya. Kevin Love pernah main di sana tuh. Good move atau enggaknya overall dari sisi pemain ditukernya atau enggak, tergantung lo mau sekarang atau lo mau for the future. Kalau Anthony Edwards kayaknya lebih buat building lebih jangka panjang ke depan. Kayaknya Luka window-nya udah buka sekarang sih dalam beberapa tahun ke depan ini. Kalau lu kok itu good move atau bad move? Ant-Man ditukar sama Luka Doncic. Ditolak gitu. Iya, ditolak. Iya, gue masih Ant-Man sih. Gue juga akan untuk long term sih Ant-Man masih sangat potensial. Wah iya, Ant-Man gue gak masukin top 10 lagi. Anjir. Kata lu Ant-Man ada. Ya musim ini emang gak sebagus musim lalu kalau gue. Tetap top 10 buat gue. Tapi buat dia tetap top 10. Iya. Tapi Ant-Man berarti masuk top 10 lu ya? Ant-Man ya? Enggak. Geser Jalen Brown. Oh jadinya Jalen Brown geser. Kenapa nggak geser Jason Tatum? Jalen Brown masuk. Enggak, musim ini lebih bagus Tatum sih. Lebih bagus Tatum ya. Setuju ya. Jadi itu ya. Jadi lo bad move atau good moves? Good move dari Minnesotanya. Dari Minnesotanya ya. Oh, oke. Jadi nggak ada ini ya? Kenapa kok? Nggak ada. Gua ada topik sih yang mau gue bahas dikit tadi ya di off cam kita. Iya. Ini ada hubungan sama baju yang dipakai karena. Oh iya. Iya, jadi gini. Seperti pemain fansnya Dallas banyak yang kecewa saat Luka Doncic tampil dan lain-lain. Juga tadi si Paul juga kayak ngecengin gue. Kok gue bingung deh, lu kan Kobe banget tapi kok gak Lakers sih. Diskusilah kita di luar. Jadi begini, gue itu mal tipenya itu sukanya sama pemain, bukan klub. Contoh, gue taste-nya sama kayak Kevin Durant. Pemain favorit gue adalah Michael Jordan dan Kobe. A sama 1 tuh buat Kevin Durant. Jadi gue Kobe meninggal biasa aja gue sama Lakers. Pertanyaannya adalah, ini gue ya, gue bingung apabila ada orang yang die hard fans sama timnya di bola basket, tapi lu nggak pernah tinggal di sana, lu nggak pernah relate dengan di sana, karena Luka Doncic nih pindah terus gimana? Lu tetap mau suka sama Dallas Maverick, sama Dallasnya, nggak apa-apa. Tapi buat gue, di gue itu sedikit nggak masuk akal kalau lu nggak relate dengan tim tersebut. Kalau Paul wajar tinggal di Toronto, di Kanada emang dia pernah relate banget gitu. Jadi gue kayak gue kecewa nih Lakers. Jadi gue selalu menjelasinnya gini. Gue ada 2 tim yang gue selalu dukung yaitu Lakers sama Raptors. Lakers karena di tahun 80-an gue alasan kenapa gue suka NBA dan suka nonton basket itu Showtime Lakers. Gue nonton tuh Kareem Abdul-Jabbar, Michael Cooper, Magic Johnson, itu semua nontonnya di TV, harus tunggu tayangannya NBA on NBC itu ya. Terus habis itu masuk era Jordan, gue ikutin Jordan, tapi gue bukan fansnya Bulls ya. Karena yang bikin gue jatuh cinta sama basket itu Lakers. Jadi gue tetap suka Lakers, tapi era itu Bulls mulai naik lah. Semua pindah ke tenaga ke East. Tapi gue suka banget Michael Jordan, gue sempat mikir, wah ini pemain terhebat nih di dalam sejarah nih. Oke, gak apa-apa, lewat ke era 90s, terus masuk Kobe Bryant. Kobe Bryant kebetulan jatuh ke tangan Lakers, tim gue lagi nih. Wah, amazing, gue bisa root for LA Lakers lagi, ada Shaq lagi. Tapi kemudian di kota gue yang gue tinggal itu sama keluarga gue, keluarga gue Kanada semua. Ini Toronto, kita lagi bentuk tim nih, lagi mau bikin NBA tim, dapat expansion sama Vancouver. Bahkan ada di koran ada kompetisi untuk pilih nama tim. Ada, gue inget kok top 3-nya Toronto Lightning salah satunya, Toronto Thunder, Toronto Towers.
karena ada CN Tower di situ kan. Toronto Towers itu yang gue dan yang ketiga Toronto Raptors. Gue sempat vote kok Toronto Towers. Oh lucu juga ya main tinggi-tinggi. Towers lo justru. Gue vote juga karena gue nggak kepikiran nama, gue nggak ikut vote doang. Yang kepilih Raptors. Terus unveiling jersey-nya. Kita harus main game di baseball di Skydome. Itu ada stadium baseball yang sangat nggak enak buat nonton basket. Soalnya harus dibikin kotak, kayak harus dibikin lapangan, harus dibikin tribun, nggak ada tribun sama sekali karena itu baseball diamond kan. Sampai Air Canada Center dibangun. Gue bilang ke Rico, gue sempet nganterin pemain-pemain Damon Stoudemire, our first draft pick, expansion draft pick. Gue tuh suka nganterin untuk meet and greet gitu-gitu karena gue ada teman-teman yang kerja di organisasinya juga. Junkyard Dog itu semua kalau mau ada event gue suka nganterin pakai mobil yang gede. Sebelum dia ke Blazer ya. Sebelum dia pindah ke Blazer, Mighty Mouse. Jadi gue ada ikatan ke kota itu dan tim itu karena emang gue itu rumah gue. It's my home. Kayak gue sekolah di situ dari kecil, gue di situ. Jadi gue jalan-jalan neighborhoodnya yang ada kadang-kadang di summer ada aktivitas yang dari Raptors nih membuat summer camp apa gitu. Gue ada di situ. Ada party pun yang tiba-tiba ada ini si siapa gitu lagi si Doug Christie lagi ulang tahun. Dia akan rayainnya, dia nge-host di party ini. Kita bisa datang ke party itu dan ada orangnya Vince Carter. Datang sama Tracy McGrady, nama klubnya Fluid zaman dulu. Ada dua-duanya di situ dan di VIP. Gue suka datang. Suka ada juga. Gue pernah dikasih botol champagne salah satu dari Vince Carter yang udah nggak diminum lagi, kayak dia ada 2 gitu, dioper gitu. Ini semua beneran terjadi. Jadi kalau bilang kenapa gue suka Raptors walaupun mereka lagi busuk kayak sekarang ini, karena emang gue ada ikatan dari hati gue ke timnya. Ada bondingnya. Karena sama Lakers, ya gue ada kakak yang kakak ipar gue di sana yang tinggal di sana juga, dan itu tim pertama yang gue suka. Nah masalahnya sekarang gara-gara LeBron nih ada player empowerment dan player mobility, pemain pindah-pindah nih dengan bebas. Karena mereka tidak mau kuasanya semua dipegang sama NBA owner. Ini nggak fair buat pemain. Benar, gue setuju. Tapi ya impactnya adalah sekarang pemain boleh pindah-pindah kemanapun. Mereka boleh reject opt out. Gue mau minta trade, gue nggak akan main selainnya gue di trade ke tim A, B atau C, Jimmy Butler gitu. Ya berarti sekarang gue setuju sama Rico. Kalau lu nggak pernah nginjek kaki di Amerika ataupun tinggal di sana, ikatan lu ke kota tersebut apa? Kalau lu jadi fansnya Cleveland saat LeBron main di situ, kasihan banget men. Karena setelah dia cabut, sebelum ada Donovan Mitchell and Company, lu bingung, aduh apa gua harus beli jersey Lakers, apa jersey Heat atau apa. Kalau lu fansnya LeBron, lu punya 3 jersey, semua angka lu punya deh, yang pernah nomor 6, nomor 23, ini dia di Miami, dia pas juara di Cleveland, dia di Lakers juara. Nggak apa-apa, itu wajar. Tapi untuk lu jadi fan satu tim, menurut gue sangat sulit. Ada 2 olahraga yang sangat unik dengan anomali ini. Basket sama bola. Sekarang di bola juga. Lo jadi, gue contoh, lo fansnya Real Madrid kan? Kesan Ronaldo. Nah, oke. Tapi kalau lo jadi fansnya MU atau Real Madrid gitu. Kasihan fans MU sekarang. Iya, gue harus hati-hati nih karena udah mulai bahas bola. Tapi lu jadi fansnya bola, pemain favorit lo dengan alasan kenapa lu nonton tim itu, gue mulai nonton bola karena Messi di Barcelona sama Ronaldinho zaman itu. Oke. Sekarang pas Messi pindah gitu, ya Messi lama kan untungnya baru pindah. Tapi seandainya kalau pemain-pemain sekarang seenaknya bisa pindah ke PSG, pindah ke Amerika, sekarang gimana? Apa gue tetap cinta sama kota itu? Untung gue pernah ke Barcelona. Kalau gue gak pernah, terus gimana? Gue gak ada ikatan sama sekali sama kota itu. Jadi sekarang sebagai sports fans, apalagi kita tinggal di Indonesia, yang ya kasihan ya kalau untuk teman-teman yang suka banget sama satu kota timnya ini. Misalnya gue suka banget sama Dallas Mavericks. Sekarang mereka bingung, terseok semua nih. Benar. Gue sekarang apa gue tetap jadi bela-belain Dallas, front office-nya hancur, atau gue pindah jadi Lakers nih? Haram juga kan untuk misalnya, untungnya kita belum ada perpindahan yang major antara Boston sama Lakers. Tapi kan ada juga kan rivalitas antara tim-tim yang tiba-tiba si ini main di sini. Kalau gue tadinya nggak suka sama tim ini, gue munah dong. Tiba-tiba gue harus sekarang membelain tim ini atau pakai jersey mereka. Ada yang pindah walaupun udah melewati masa prime. Siapa? Rajon Rondo. Iya. Ada yang pindah juga, itu sama. Iya kan dulu di Boston. Iya, sama Shaquille O'Neal. Pindah Cuma Boston. Si Rajon Rondo dua-duanya juara. Iya, Shaquille O'Neal enggak. Pindah Boston doang. Iya. Jadi gimana? Jadi kayak gimana? Ayo Mal. Kalau pendapat lu gimana? Kalau gue sama Paul setuju. Jadi gue kalau berdebat sama temen gue sama followers deh, "Bang, gue Lakers banget." Gue hati kecil. Kamu pernah
pernah tinggal di sana apa enggak gitu. Ini balik lagi ke yang bahasan yang kita pernah bahas ya. Gue bilang gue kalau sekarang Doncic di Lakers, untung di Lakers gue karena gue di Dallas aja gue pakai jersey dia karena gue suka dia, bukan karena gue suka Dallas. Tapi kalau dia pindah ke Lakers, gue mau sih keluarin duit untuk beli itu. Nanti satu hari kalau dia pindah ya nggak apa-apa karena itu era Luka di Lakers gitu. Iya. Nah kalau gue pribadi, memang Jovi juga sama. Jovi itu salah satu contoh, dia nggak suka timnya, suka James Harden ya Houston, kan. Dari sempat Houston. Iya sempat Houston. Tapi James Harden pindah, dia tempat Philly, sempat pindah-pindah gitu. Sempat, kecuali Andovi lebih strict, dia Lakers saja. Kalau gue pribadi memang sebenarnya gue juga orang yang, gue fans Milan kan, AC Milan. Gue pernah ke Milan, tapi gue suka Milan karena satu pemain kan, Kakak dan Shevchenko kan. Begitu mereka nggak ada dan mereka udah turun sekarang kan, gue juga tetap fans sama Milan gitu. Sebenarnya kalau gue pribadi, memang awalnya masuk kita mencintai sebuah klub emang base-nya dari pemain, entah David Beckham-nya, entah siapa. Tapi kan secara nggak langsung gue ngefans Lakers karena Kobe, itu udah jelas. Tapi abis itu gue mendalami Lakers kan, sehingga gue belajar historical Karim Abdul-Jabbar, gue belajar historical Magic Johnson, gue nonton yang di XBO, yang Magic Showtime, yang mirip banget yang main itu. Adrian Brody-nya jadi Pat Riley. Akhirnya gue waktu di era gue besar itu, gue mengulik Kobe, suka Lakers karena Kobe, tapi gue akhirnya pelajarin sejarahnya, historical timnya. Dia waktu belum ke Los Angeles, dia masih di Minneapolis kan. Gue pelajarin kenapa dia 17 juara apa segala macam, sehingga gue tahu secara tim, ini tim banyak ternyata gelar juaranya. Ini tim diidolakan oleh banyak orang. Nah, kecintaan gue setelah research karena Kobe Bryant itu yang bikin gue nggak bisa pindah kok. Karena begitu misalkan Kobe pindah Minnesota Timberwolves, gue akhirnya Kobe pindah, gue akan beri jersey Kobe di Minnesota Timberwolves. Tapi masa muda gue udah gue habiskan untuk mempelajari historicalnya si Los Angeles Lakers. Itu yang bikin gue akhir jatuh hati. Akhirnya gue bilang secara historical tim ini akan stabil dengan sendirinya kok. Nanti akan ada kejayaannya, tim ini akan comeback lagi gitu. Makanya begitu juara di bubble apa segala macam, gue jujur aja gue agak sedih karena itu bayangin satu dekade mereka nggak pernah juara lagi kan. Satu dekade 10 tahun gitu. Begitu dia juara, gue langsung ingat historical ketika gue mempelajari Los Angeles Lakers pas gue lagi SMA gitu. Jadi gue jatuhnya itu terlanjur mempelajari aja sih. Kayak Milan, gue mempelajari historicalnya, Van Bastennya, akhirnya gue belajar Ruud Gullit ya kayak gimana, trio Belanda, Pak Erick Thohir trio Belanda sih bilang. Tapi maksudnya gue akhirnya mempelajari itu yang bikin gue jatuh cinta. Begitu Shevchenko misalkan pindah AS Roma, gue nggak siap untuk mempelajari AS Roma lagi kok. Gue udah terlanjur cinta sama warna merah hitamnya, gue terlanjur cinta sama kuning goldnya. Bahkan di satu momen gue mau ke tim basket yang jersinya kuning, makanya gue sempat kayak suka Satria Muda gitu-gitu tuh. Karena warna kuningnya ada, warna birunya ada gitu. Jadi akhirnya gue identik, gue kayaknya agak kuning deh kalau warna. Nah itu tuh udah dari muda aja sih sebenarnya. Akhirnya makanya gue jatuh cinta sama Lakers sama Milan tuh sampai sekarang. Tapi gitu. lo nggak masih ngikutin Shevchenko saat itu? Maksudnya pas sudah pindah? Udah pindah. Oh enggak, jadinya gue ngikutin. Gue tapi Milannya tetap, maksudnya gue tetap ngikutin. Itu masih di era yang menurut gue lumayan unik ya. Kalau sekarang agak susah ya. Di era itu gue masih setuju sih. Emang masih ada lah kayak loyalty ke sebuah tim. Dan gue gak bilang itu salah ya. Gue bukan kayak jelek-jelekin orang yang lu gak pernah ke kota ini berarti lu gak boleh jadi fansnya. Bukan itu sama sekali. Lo boleh-boleh aja milih. Cuman kasihan lo sendiri nanti. Kasihan dong fans dari Indonesia yang fans Dallas Mavericks. Dan mereka saat dari Dirk Nowitzki untuk bisa dapetin pemain yang segenerational kayak Luka Doncic itu hampir impossible ya. Tapi tiba-tiba dapet pas transisi nih. Terus sekarang kayak gini, apa lo masih tetap harus jadi ngefansnya orang Dallas aja banyak yang nggak mau jadi fansnya Mavericks lagi? Sampai demo. Jadi pemain pindah itu, jadi menurut gue sekarang kita optics untuk olahraga harus sedikit beda ya. Professional team tergantung. Lo emang ada sesuatu nggak? Misalnya lo pernah sekolah di Boston deh 3 tahun di universitas dan lo pindah balik ke Indonesia, ya lo adalah sesuatu yang nempel di lo sering nonton saat lo di sana, lo ketemu banyak teman di Boston. Lo boleh jadi fansnya Celtics dengan tulus karena timnya lagi jelek pun lo tetap akan ngelirik ke sana gitu, nonton gamenya, lihat hasilnya lah. Karena pernah di sana belajar. Gue sama Raptors juga lirik doang sekarang karena nonton gamenya kadang-kadang capek. Tapi gue tetap pengen tahu gitu ini so far apa yang move yang mereka akan lakukan.
walaupun misalnya mereka ngelakuin hal yang salah gitu pas DeMar DeRozan di trade, gue ragu tuh kayak wah kasihan juga ya masa kita orang Kanada nggak kayak gini sih, nggak orang yang udah loyal sama kita trade gitu aja. Tapi kita tetap belain timnya. Gue nggak tiba-tiba mulai nonton San Antonio Spurs. Gue tetap belain tim gue. Ya udah walaupun salah ya udah deh, menang atau kalah, untungnya menang. Ya kan jadinya by the way Kawhi Leonard top 10. Enggak ya? Enggak karena di musim ini kagak. Iya di musim ini enggak sih. Aktif kan gue gak bilang musim ini. Gue bilang aktif. Oh aktif. Oh kalau resume. Pick your best 10. Gue gak bilang musim ini. Tadi gue musim ini. Sorry. Gue bilang itu top 10 active players. Iya berarti Kawhi Leonard masuk. Gue gak masuk sih Jason Tatum. Iya. Kawhi gue masuk. Jason Tatum nanti dulu itu. Shit. Nah berarti lu geser dong Jalen Brown. Geser banget. Kasihan viewers yang nonton yang gak lanjut sampai sini. Jadi kok dihujat. Tapi lu mau nambahin kok yang tadi masalah loyalty gitu. Iya gue loyal. Balik lagi gue bener kata Paul. Ini kan di kita. Gue tidak menyalahkan kalau ada yang dart fans. Cuma emang apa sih bang kelebihan Michael Jordan, Kobe sama Cristiano Ronaldo gue loh. Itu gue beneran lo lihat lah Mal. Gue subuh udah pull up. Karena dia. Karena gue ngelihat Cristiano Ronaldo work ethic. Jadi dari idola gue serap ke gue. Jadi gue mengikuti daily rutinnya mereka. Gue nonton dokumenterinya. Gue baca bukunya. Gue cukup yakin kalau gue tidak dapat apa-apa dari bahas sejarah Lakers sih. Di impact hidup gue. Cuma gue Cristiano Ronaldo yang 20 tahun terakhir gak minum Coca-Cola. Kobe Bryant bangun setiap jam 4 pagi. Sehari nge-gym sampai 3 kali. Itu gue serap di gue. Jadi cukup personal di saat apapun kegiatan mereka. Di saat Kobe meninggal itu relate banget. Jadi kalau tim gue tidak menemukan sensasinya. Dan gue memang sebagai fans sedikit bergeser. Kalau Real Madrid itu gue sedikit gaji buta memang. Karena constantly dia gak ada Ronaldo, ada Vini Junior, ada Mbappe. Jadi 10 tahun ke depan sih Madrid kayaknya masih. Makanya gue juga rada ngafir Barca. Tadi bahas Barca, aduh gak usah deh karena sejelek-jeleknya gak lama juga gitu langsung lagi. Kurang lebih gitu sih. Tapi gue bisa mengerti. Tapi gue bilang mungkin buat teman-teman di sana yang baru mulai fans sama sebuah klub, ada beberapa yang mungkin jadi diterima di circle-nya. Ya mungkin ya. Jadi punya komunitas. identitas. Iya dia jadi punya teman baru. Ya mungkin itu. Iya. Jadi akhirnya loyaltinya kebentuk di situ. Cuman kasihan karena poinnya ini misalnya mereka membela gue jadi fansnya A nih, gue nggak mau sebut klub deh. Sebut A. Tapi kalau tim ini lagi hancur, contohnya Dallas atau di bola MU gitu. Terus mereka nggak berhak untuk geser. Padahal sebenarnya mereka cuman bergabung karena gue alasan nonton ini karena ini tim pertama yang gue kenal atau karena teman-teman gue suka tim ini, jadi gue tahu banyak tentang tim ini. Terus kalau mereka tiba-tiba, contohnya kalau fansnya Lakers lagi jelek, terus gue fan jadi geser ke Clippers deh, wah lo lebih dihujat sih kalau lo tinggal di LA, nggak boleh itu haram kan. Ya, tapi ya berarti lo udah di lock in dong, menurutku udah nggak fair sekarang. Jadi sekarang lo harusnya kasih kebebasan untuk orang jadi fansnya pemain aja deh dulu, jangan terlalu mikir lo fansnya klub mana, selainnya lo ada ikatan sama kota itu. Iya. Atau negara itu. Saya tidak setuju sama Bang Paul, ujar Hendra Perugia Jawa Barat. Gak setuju ya. Perugia lo ada aja lo. Ada Perugia ya. Perugia. Iya ternyata ada gitu ya. Tapi memang gue di sebelumnya gue ada podcast NFL kan. Ada satu orang yang dia sempat kuliah di Los Angeles. Si Ko Erwin ini memang dia justru tidak ngefans ketika dia bersekolah ya. Harusnya kan Los Angeles Raiders kan timnya kan. Justru dia sukanya Dallas Cowboys. Ya. Nah lebih suka ke situ karena dia awal masuknya dari main game terus akhirnya mempelajari sejarah Dallas Cowboys. Ternyata Dallas Cowboys tuh secara manajemen bagus, apa Jerry Jones-nya oke. Akhirnya dia suka Dallas Cowboys gitu. Gue juga era Troy Aikman kok zaman itu gue nonton NFL yang. Iya kan. Jadi ada juga kayak gitu kok. Ada yang kuliah di sana tapi nggak ngefans Los Angeles. Gak apa-apa. Makanya ikatan lo tuh apa? Iya. Pertama kali lu diperkenalkan ke olahraga itu dan lu jatuh cinta, itu udah cukup kok alasan untuk lu suka sebuah tim. Nggak berarti lo harus tinggal di situ atau gue pernah itu nggak fair sih jadi gatekeeper kayak emang lu pernah tinggal di situ. Gue sering lihat kok emang kayak lu pernah tinggal aja di Liverpool. Nggak apa-apa asal lo ada ikatan emosional sendiri. Itu semua emosional loh kalau olahraga. Kita sampai bisa berdiri teriak, kita bisa sampai marah-marah. Itu semua emosional. Ini ikatan emosional bukan ikatan KPR lu di mana atau lu tinggal KTP lu di mana. Enggak. Jadi sebenarnya alasan ini apapun itu sekarang
alasannya mungkin harus sedikit berbeda. Iya. Karena lebih semakin susah untuk seseorang yang belum ada ikatan emosional yang gitu kuat ke sebuah tim untuk bertahan di tim ini. Iya, soalnya kalau zaman dulu kita harus baca majalah, kita buka internet kan di warnet. Oh, Lakers tuh gimana? Jadi kayak kita perjuangan beli majalah sama ke warnetnya aja udah bikin kita suka sama timnya kan. Kalau sekarang kan lu udah tinggal scroll, oh Lakers begini, oh ya udah, terus ada Luka Doncic, oh ya udah Luka Doncic pindah. Gue kasih lo segue sekalian, gue kasih contoh terakhir ya. Iya. Ini fans-fans yang berisik banget dari tahun 2015 sampai 2019 Golden State mana aja nih sekarang. Perasaan ada jutaan loh di Indonesia dulu Golden State Warriors. Tapi untungnya 2 bulan terakhir mulai berbunyi lagi nih. Iya, nah, akhirnya. Dia, silakan kalau lo mau bahas Golden State Warriors. Iya, karena memang ada beberapa teman gue juga yang dia nggak pernah nonton basket, berangkat ke Amerika cuma nonton Golden State. Ada tuh. Tapi ikatannya apa sebenarnya? Karena Steph jago, udah nggak apa-apa lo ngomong gitu juga. Gue suka Golden State karena mereka lagi bagus. Nggak usah lo akui dari lama, dari zaman dulu juga. Nggak usah, nggak apa-apa. Nggak usah malu dikatain bandwagon lu, nggak apa-apa. Iya. Sebenarnya gue nggak sama sekali nggak ada masalah sama bandwagon fans loh. Karena bandwagon fans itu yang membuat casual fans itu banyak. Kalau cuma ada hardcore fans yang terlalu serius, nggak seru lagi, kita nggak bisa punya obrolan kayak gini-gini. Itu dia. Orang kita harus ngomongin statistik, kita harus ngomongin ini play by play breakdown. Justru karena casual fans, game ini jadi seru dan bisa meluas dan kita bisa ngobrol, ketemu orang di gym, bahas lu suka tim mana, terus kita ngobrol kemarin lu nonton nggak? Kalau semua harus hardcore fans, gue harus tanya dulu, lo emang pernah tinggal di San Francisco nggak? Kalau lu mau ngomong jadi fans, nggak seru lagi kayak gitu. Jadi nggak apa-apa, sebenarnya bandwagoners itu harus ada. Cuman maksud gue ya kita sesama ya, kita harus sesama sadar kita jangan hujat juga orang yang menjadi Warriors fan, tapi at the same time buat jadi fans juga jangan terlalu hardcore. Itu dia maksudnya. Jangan terlalu hardcore, lo jangan terlalu kayak wah gue die hard nih ini. Hati-hati kalau pemain lo pindah, kalau Steph satu hari pindah tiba-tiba ke Lakers, lo akan ngapain? Ya kan itu aja gitu. Jadi dari dua sisi harus makin reda lah, jangan dia terlalu akan manas-manasin. Menggantungkan diri pada Jimmy Butler. Ayolah bahas Golden State dari kemarin banyak fans yang minta. Ada utang nih ya pembahasan terakhir kita masalah Golden State Warriors. Sebenarnya Golden State itu kalau lu pribadi nih kok, lu masuk playoff nggak? Itu aja deh dulu deh. Masuk playoff nggak Golden State Warriors? Masuk nih. Walaupun dia sekarang nggak tahu deh peringkat sekarang tuh 6 udah 6. 6 malah. Udah 6 sekarang ya. Oke, berarti 6. dia berarti udah fix masuk playoff. Tapi masih nyampe nggak ke final ini tim? Final? Iya, final wilayah atau final? Enggak, final. Berat ya. Walaupun ada cocok logi ya, agak berat. Iya. Season di mana Kendrick Lamar ngerilis album dan Steph Curry MVP All Star biasanya juara, tapi gue nggak percaya. Tahun ini gue nggak percaya. Terus ada tapi bener kan? Ada itu konspirasinya. Teori gila kayak gitu kan, tapi gue nggak percaya. Nggak percaya. Apalagi bulan tapi puasa nggak boleh percaya lah. Kemarin ada pembahasan lagi di masalah Golden State Warriors. Ketika 2021 mereka juara, itu pemainnya tuh super aneh loh. Steph, Jordan Poole, Andrew Wiggins, siapa Kevon Looney sama Draymond Green. Ya Klay Thompson juga masih ada. Iya masih ada, tapi kan lagi jelek banget. Makanya Jordan Poole yang pemain starting line up ya kan. Nah, ada beberapa akun kemarin ngelihat, bayangin di 2021 Steph bisa menang dengan pemain ini loh. Lawan Boston Celtics, menang loh mereka ini juara NBA gitu. Makanya sekarang ada konspirasi yang tadi lu ya ada, gue mau mention tapi lu udah mention dulu soal Kendrick Lamar keluar, makanya tiba-tiba kebenaran lagi gitu sama dia All Star MVP. Tapi mereka menunjukkan progres loh kok. Maksudnya tiba-tiba yang tadinya kita ada di play-in, Jimmy Butler kirain kita nggak worse, Buddy Hield apa segala macam, mereka ada progres nih. Tiba-tiba udah peringkat 6 aja gitu. Nggak ada potensi dia masuk final ya. Kalau dari lu ya kau ya berarti ya. Dengan progres dia mereka nih sampai di peringkat 6 sekarang ini gitu. Potensi ada, cuma kansnya nggak sebesar Lakers, harus gua akui. Oh, tapi masih Lakers ya. Masih Lakers ya. Kalau lu Paul ada kans nggak nih Paul? Kalau kita lihat dulu apa yang terjadi sama Golden State Warriors di 10 game terakhir ya. Mereka menang 9 ya dari 10. Gue nggak tahu, kayaknya 10-10-nya udah ada Jimmy Butler, tapi salah satunya dia nggak main. 11-2 pokoknya. 11-2 rekornya. Pas ada Jimmy Butler. Oke. Intinya dengan keadaan Jimmy Butler ini, kalau lo nonton Golden State sekarang, sorry ya gue bukan jelek-jelekin jadi fans Golden State, bakal marah sama gue. Gue kadang-kadang selainnya Steph Curry, gue suka bosen nonton Golden State. Kadang-kadang. Kadang-kadang karena mereka skemanya ya gitulah, kayak kita selainnya long bomb yang seru dari Steph Curry.
Beda sama Boston Celtics. Boston Celtics 3-point shooting team yang lebih membosankan buat gue. Kenapa? Karena Steph Curry ada karakter dan defense-nya era yang mereka dinasti itu seru banget, defense-nya bagus banget juga. Makanya Celtics mulai lebih mirip mereka sekarang. Menurut gue Golden State kalau masuk ke final bakal jadi match up seru sama Celtics. Ini it's a possibility loh. Walaupun gue tetap megang Lakers yang masuk ke final. Kenapa? Karena selama ini Jimmy Butler bisa membawa mengisi kekosongan yang selama ini belum ada yang bisa gak punya. Jadi Steve Kerr ditanya apa sih yang membuat lo sekarang pandangan lo beda dengan ada Jimmy Butler? Dia bilang sekarang gue ngerasa kita bisa ngadepin tim manapun. Berarti dulu dia merasa ada tim-tim yang dia ada mismatch-nya. Apa yang beda? Nah lu lihat aja, kita ngomongin sedikit breakdown skema sedikit ya. Apa yang Jimmy Butler lakukan? Dia sama Draymond Green itu two man game-nya bagus banget, 1-2 game-nya. Misalnya Jimmy Butler lagi post up, guard yang lebih kecil, Jimmy Butler itu kuat banget kalau di post. Apalagi ada pemain yang lebih kecil di belakang dia akan back to the basket. Ini belum ada di Golden State sebelumnya. Satu lagi, dia sering sekali dapat points in the paint, kayak mid range, drive, dia ke foul line. Steph Curry itu sebenarnya salah satu kelemahan dia, walaupun dia presentasi nembak free throw-nya bagus, untuk drawing free throw ya. Bukan drive dia cukup bagus, tapi untuk ngedraw foul, itu Jimmy Butler salah satu, kalau nggak salah top 3 di NBA untuk drawing foul. Dia bisa nembak free throw-nya di atas 8 per game, kalau nggak salah. Jadi itu membuat senjata baru buat Golden State. Apa? Slowing the game down. Kadang-kadang lo harus butuh berubah tempo gamenya, di slow the game down, drawing the foul, get to the free throw line. Ini dia dengan Draymond Green sama Steph Curry menjadi trio yang sangat bahaya menurut gue. Semuanya melakukan hal yang beda, nggak ada satupun yang overlap skill setnya. Dan yang satu lagi defensively juga bagus. Dan yang terakhir Jimmy Butler itu ada playoff mode-nya. Itu yang gue takutin. Di Miami Heat kelihatan tuh. Gue sering jelek-jelekin Jimmy Butler karena setelah honeymoon periodnya Jimmy Butler rata-rata dia mulai bertingkah. Apalagi mendekati kontrak udah mau diperpanjang ya. Jadi kita lihat itu di Bulls, di Minnesota Timberwolves, kita lihat di Sixers sama terakhir di Heat. Tapi lihat dia di Golden State, ya udah menggunakan aja 2 tahun ini yang awal yang biasanya honeymoon period dia. Karena sekarang mereka trennya naik. Gue selalu bilang tim paling bahaya kalau lagi trennya meningkat saat memasuki ke playoff. 3 bulan terakhir memasuki ke playoff. Ini mereka lagi di 18 game terakhir nih. Dan winning streaknya 4 udah. Parah banget. Jadi kalau tren mereka naik, Lakers juga trennya naik. Ini tim-tim yang gue paling merasa paling bahaya. Kalau kita lihat match up dulu ya, kalau mereka masih di bottom 4, mungkin akan ketemu salah satu dari OKC atau Lakers ataupun Denver di ronde kedua atau ronde pertama ya. Kita belum tahu ya nanti finalnya gimana. Tapi untuk mereka masuk ke final bisa banget. Tergantung kesehatan, tergantung susah men untuk count out seorang mental juara yang ada di tim itu, dari Steve Kerr, dari Draymond Green, dan kita lihat Jimmy Butler ya. Gue gak suka Jimmy Butler by the way. Gue sangat tidak suka sama Jimmy Butler karena dia banyak bertingkahnya. Tapi kita harus akui dia udah tidak disukai sama Miami Heat, tapi dia membawa Heat culture ini ke Golden State juga. Itu satu ya. Dan yang satu lagi, dia adalah salah satu pemain yang sangat bisa diandalkan untuk step up di key moments juga. Kita ingat nggak waktu mereka lawan siapa sih, Lakers ya di 2020? Benar nggak di finalnya? Lakers lawan Heat kan? Ingat nggak sih dia mainnya mati-matian sampai udah kayak ngos-ngosan? Itu yang gue takutin sih, pemain kayak gitu. Kayak dia all out banget. Iya, dia heroic banget. Nah, selama ini dia main di Miami Heat, dia main di Bulls, dia pernah nggak sih punya? Jadi sebaliknya ya, Golden State sekarang punya senjata baru yang mereka belum pernah punya. Tapi sebaliknya Jimmy Butler belum pernah punya senjata-senjata kayak gini juga ya kelilingnya dia. Dia dengan undrafted semua kan itu bukan top pick semua kan yang di Miami Heat sama dia, Bam Adebayo, Tyler Hero jadi Tyler Hero salah satu alasannya sejak ada Jimmy Butler kan. Sekarang dia punya Steph Curry, dia punya Draymond Green, dia punya Steve Kerr. Bahaya tuh, bahaya juga tuh kok. Makanya. Lu nggak, tapi maksudnya lu masih ini ya. Dia winning streak udah 4. Top 3 lah gue pokoknya dari Top West 3 gue. OKC, Lakers, Denver,
Warriors sama Lakers gue. Iya. Tadi kan lu bilang top 3 drawing fall kan tadi Jimmy Butler. Itu salah satunya ada SGA loh. Oh jelas. SGA kan lagi Jelas. itu dibilangin lu banyak free throw doang. Gimana orang bikin fall Free jaga points. gua? Bener. Mau gimana Poin ya? gratis. Tapi berarti kita nanti lihat match-up-nya aja. Cuma kalau soal Golden State Warrior memang trennya lagi bagus. Kalau mendekati playoff ini biasa trennya naik nih, Golden State bisa bahaya nih. Iya. Kalau gua pribadi sih potensi dia masuk West Conference Final ini ada banget gitu. Kalau ngelihat gua sih musim ini hot takes dari gua ya sebelum udah musim ini Denver justru nggak masuk Western Conference Final. Golden State yang masuk. Golden State masuk gua ke Paul. Oke. Gua masuk Golden State masuk. Kalau Lakers di peringkat 2 Iya. dan mereka di tergantung mereka ya. 6, mereka 6. Lakers di 3 kan sekarang. Lakers di 3. Ya berarti mereka ketemu Golden State. Iya bisa ketemu Susah. Golden State akan susah karena sekali lagi kita ngelihat kesehatan juga, balik lagi kita ngelihat kesehatan. Kalau misalkan tadi LeBron sama Luka entah pegang punggung atau groinnya kayak tadi, gue bisa megang Golden State Paul. Oke. Ini kan balik lagi kesehatan kan, kesehatan kan. Tapi kalau misalkan let's say Lakers balik lagi ke 2, Denver turun ke bawah, Denver sama Golden, nah berarti terakhir sebelum udah Golden State sama Denver, lu megang siapa kok? Jujur. Pasti lu Denver, lu Nikola Jokic kan lu? Iya sih. Sulit kan lu? Iya. Iya, tapi kalau gue pribadi ya, kalau di musim ini di musimnya doang dengan adanya Jimmy Butler tadi ya, gue masih megang Golden State gue. Lo bakal dihujat Mal. Iya pasti. Kan lo udah pasti. dibilang Jokic the best player. Ya jangankan Jokic the best player. Kita itu pemain favorit kita 5 tahun ke belakang kita selalu ngomong Paul, Nikola Jokic itu pemain favorit kita berdua. Bahkan gue masih pegang MVP musim ini tuh harusnya Nikola Jokic harusnya. Harusnya tapi ini kan momennya SGA nih. Ya udah secara statistik masih Nikola Jokic. Tapi kalau gue perhatiin permainan Jamal Murray itu nggak seaktif sebelum-sebelumnya untuk musim ini. Iya kalau itu juga. Itu si siapa? Kan Aaron Gordon sama satu lagi Michael Porter Jr. Juga nggak sebagus sebelum-sebelumnya. Malah yang step up kan sekarang Brown yang kayak gitu-gitu kan. Tapi nggak cukup kalau lu ketemu Golden State nggak akan cukup. Makanya gue kalau Golden State Denver ketemu, gue masih megang Golden State. KCP, Bruce Brown itu pemain-pemain kunci untuk kejuaraan mereka udah nggak ada. Udah nggak ada semua. Senjatanya Jokic sekarang yang dia ada sangat beda dan menurut gue tingkat kualitasnya apalagi Murray setelah balik dari cedera itu sangat menurun dibanding. Iya, jadi nggak bisa Denver. Tapi kalau lu Golden State sama Denver, gue Golden State gue megang Golden State. Ya gini, gue jawab dengan diplomatis nih. Oh, siap. Hati gue Denver. Iya. Tapi kayaknya kalau sehat betul Golden State sih. Kalau sehat. Iya. Hati gue Denver karena gue suka lihat Jokic panjang di playoff. Emang seru sih lihat dia di playoff sih. Playoff. Dia ada playoff mode juga sih, jago banget di playoff. Tapi kalau ketemu dua-duanya sama-sama sehat. Golden State kan? Golden State. Oke, silakan komen di bawah kalian apa? Langsung komen aja di bawah. Thank you udah nonton episode kali ini. Sampai bertemu di episode selanjutnya.